Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Sawit dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Joko Prihatin, Sarjana Komputer, dengan materi web proxy. Selamat menyaksikan. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Halo semuanya, saya Sahara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah konfigurasi web proxy itu. Dalam konfigurasi ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konfigurasi dasar, yang kedua ada konfigurasi hotspot, dan yang ketiga ada konfigurasi web proxy-nya. Oke, kita mulai dari konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi dasar. Pertama, kita buka aplikasi Winbox. Di sini kami menggunakan Winbox dengan versi 3.17. Setelah itu, kita connect menggunakan MAC address. Jika sudah muncul halaman utama dari Winbox, langsung saja kita pilih menu sistem, pilih pada bagian identity. Di sini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita ubah menjadi kelompok 6. Selanjutnya kita pilih menu bridge, lalu klik icon plus dan tambahkan bridge-nya. Kemudian geser pada tab port, lalu kita klik icon plus dan tambahkan interface-nya yaitu WLAN 1 dan Ether 2. Selanjutnya kita pilih menu IP, lalu pilih pada bagian address. Di sini kita masukkan IP-nya, yaitu yang pertama ada 192.168.10.20/24 sebagai Ether 1 dan 192.168.100.1/24 sebagai Ether 2. Selanjutnya kita pilih menu IP, pilih pada bagian routes, lalu kita tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Selanjutnya kita pilih pada menu IP, pilih pada bagian DNS, lalu kita ubah DNS-nya yaitu 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Dan jangan lupa untuk checklist pada bagian allow remote request-nya. Selanjutnya kita bisa tes ping pada di new terminal, ping 8888 sebagai bukti bahwa sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang kedua yaitu konfigurasi hotspot. Langsung saja kita pilih menu wireless, kemudian kita aktifkan WLAN-nya. Setelah itu kita double klik pada WLAN 1, kita ubah modenya menjadi AP Bridge. Setelah itu kita ubah bandnya menjadi 2GHz-BGN. Kemudian kita ubah SSID-nya menjadi apa yang kita inginkan. Di sini kita ubah menjadi kelompok 6. Setelah itu kita apply all. Kemudian kita masuk ke menu IP. Kemudian pilih pada bagian hotspot. Pilih pada tab hotspot setup. Di sini kita ubah interface-nya menjadi bridge. Kemudian kita next hingga selesai. Selanjutnya kita pilih pada tab user profile. Di sini kita klik icon plus, lalu beri nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita ubah juga pada bagian share user dan rate limit-nya sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk share user digunakan untuk menentukan jumlah maksimal penyambung, sedangkan rate limit untuk menentukan kecepatannya. Setelah itu pilih tab user, lalu klik icon plus,
Ubah nama dan password sesuai dengan keinginan kalian. Lalu bisa dicek pada HP maupun PC. Di sini configuration spot sudah. Hai, perkenalkan nama saya Anggita. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari saudara teman saya mengenai konfigurasi web proxy. Oke, langsung saja masuk menu web proxy, lalu di enable. Setelah itu change administratornya diganti dengan kelompok 6. Jangan lupa hilangkan checklist pada change on this. Setelah itu masuk menu akses pada web proxy. Klik tanda plus untuk menambahkan akses. Setelah itu, isi destination host dengan ketik YouTube ID. Actionnya jangan lupa diganti dengan Denny. Lalu, tambahkan lagi isi path dengan ketik MP3. Actionnya jangan lupa diganti dengan Denny. Ketik plus lagi isi path dengan MKV. Actionnya diganti dengan Denny. Setelah itu, masuk ke menu IP. Firewall, geser ke NAT, lalu klik tanda plus untuk menambahkan NAT. Setelah itu, chain-nya diganti dengan destination NAT. Protokolnya diganti dengan TCP. Lalu destination port-nya diganti dengan 80. Interface-nya diganti dengan header 1. Action-nya diganti dengan ready-grade. Lalu to port-nya diganti dengan 8080. Lalu tambahkan firewall NAT. Lagi chain-nya diganti dengan destination NAT. Protokolnya diganti dengan TCP. Destination part-nya diganti dengan 443. Interface-nya diganti dengan header 1. Action-nya diganti dengan ready-grade. To port-nya diganti dengan 8080. Konfigurasi web proxy-nya sudah selesai. Jika berhasil maka hasilnya seperti ini. Q&A with kelompok 6. Oke teman-teman, kita bakal bacain Q&A dari kalian nih. Nah, yang pertama ada dari Aurora 21. Apa yang dimaksud dengan proxy? Dan sebutkan manfaat dari penggunaan proxy. Nah, proxy secara umum arti dari proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap kontak dari internet. Dengan kata lain, proxy merupakan sebuah media keamanan bagi akses internet kita. Manfaat pengguna proxy sendiri adalah 1. Meningkatkan keamanan jaringan. 2. Menjaga privasi pengguna. 3. Mempercepat akses konten. Dan yang terakhir, blocking paket. Oke, itu tadi Q&A dari Aurora 21 ya. Nah, selanjutnya ada dari Putri L. Sebutkan macam-macam tipe proxy yang sering digunakan pada sistem jaringan. Ada banyak sekali macam-macam proxy. Di sini saya akan menyebutkan beberapa, yaitu yang pertama, manual proxy, transparent proxy, anonymous proxy, web proxy, SSL proxy, dan discounting proxy. Oke, itu tadi dari Putri L ya. Selanjutnya ada dari Dina Rahma. Jelaskan perbedaan dari manual proxy dengan transparent proxy. Perbedaannya adalah jika manual proxy mengharuskan client proxy untuk melakukan konfigurasi port secara manual dengan mengarahkan ke proxy server tersebut. Sedangkan transparent proxy akan melakukan konfigurasi port secara otomatis. Oke, itu tadi dari Dina Rahma. Oke, selanjutnya dari Azizi 3706. Jelaskan perbedaan antara internal proxy dengan external proxy. Internal proxy atau web proxy mudah dalam proses instalasi, mudah untuk melakukan konfigurasi terhadap tampilan GUI. Apabila ukuran stroke pada router kecil, maka untuk tidak disarankan mengaktifkan fitur proxy cache, atau paling tidak hanya digunakan untuk tes file-file kecil. Sedangkan external proxy mudah untuk instalasi. Di sisi mikrotip cukup ditambahkan NAT. Sedikit sulit untuk konfigurasi atau harus menggunakan scripting. Cocok untuk kebutuhan yang lebih advance. Kapasitas penyimpanan relatif besar karena menggunakan PC, sehingga fitur cache proxy bisa berjalan secara maksimal.
Oke, selanjutnya dari Masiko 0504. Seberapa penting sih proxy dalam koneksi internet? Menurut diskusi kelompok kami, proxy penting karena mampu menyimpan cache sehingga saat ingin mengakses kembali website, kecepatan loading website akan lebih cepat. Selain itu, ada proxy server juga membantu perangkat dalam menghemat bandwidth. Oke teman-teman, itu tadi adalah Q&A dari kelompok kami. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.